Pak, sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan saya mau bertanya nih Pak, kira-kira apakah Bapak berkenan atau mengizinkan jika nanti hasil wawancara kita ini saya akan publis ke media sosial atau ke YouTube atau ke PMM untuk dinilai nanti oleh fasilitator kami atau pembina-pembina kami di pendidikan program pendidikan berkenan. Oke Pak, ini adalah tugas yang kami atau yang diembankan pada kami calon guru penggerak untuk mewawancarai atau diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan kami. Salah satunya adalah pimpinan sekolah kami. Di sekolah saya ini sebelumnya saya juga mau izin perkenalan Pak, walaupun Bapak sudah kenal saya Pak. Saya izin perkenalan, nama saya Ramadhani Sibuan. Saya dari SMA Swasta Daerah Sunjaka. Saya adalah CGP angkatan ke-7. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan saya Pak. Pertanyaan pertama nih Pak, selama Bapak menjadi pimpinan atau kepala sekolah, bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bapak bisa kasih contohnya juga tidak apa-apa. Boleh Bapak ceritakan Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang sudah Bapak alami? Dilema etika ini terhadap peserta didik apa? Terserah Pak, terhadap peserta didik ya, guru juga. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bicara tentang dilema etika atau bujukan moral ya, sebagaimana tugas yang tadi untuk melakukan tugas baik. Dilema etika atau bujukan moral yang saya lakukan di satuan pendidikan saya swasta dan SMA ini, saya mengambil sistem pendekatan kepada para pendidik dan tenaga pendidikan serta kepada para peserta didik. Memang banyak terjadi kekurangan etika baik di dalam dunia pendidikan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ada beberapa mata pelajaran pada dalam dunia pendidikan yang etika moralnya itu sudah hampir hilang, dikarenakan kita hanya fokus kepada kenegaraan saja. Contoh dulu ada pendidikan moral Pancasila. Moral Pancasila ini adalah untuk etika dan moral pada peserta didik. Bahkan itu juga adalah moral pada pendidik. Nah, dalam hal ini tanggapan saya melakukan dengan edukasi kepada para pendidik, kemudian edukasi kepada para peserta didik. Untuk identifikasi ya, kita menilai dengan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, sikap para pendidik terhadap peserta didik, ini yang harus kita nilai terlebih dahulu dan utama. Kemudian sikap pendidik kepada pimpinan atau rekan sejawat yang juga kita harus etika dan moral. Karena moral itu tidak dapat dibentuk dengan sendirinya. Moral itu harus dibentuk dengan cara mempelajari sendiri. Sebab kalau moral itu tidak memiliki, guru tidak memiliki moral atau etika yang baik atau attitude yang baik, maka peserta didik juga tidak akan memiliki attitude yang baik. Dalam hal ini kita mengidentifikasi itu tadi beberapa hal yang harus kita identifikasi dengan catatan ada supervisi terhadap pendidik yang harus kita lakukan di setiap rutinitas dalam pembelajaran, baik itu triwulan atau 1 semester atau per tahun. Kita lakukan supervisi pada para pendidik. Kemudian kepada para peserta didik juga kita lakukan supervisi penilaian ke akhlaknya. Ini dalam kebetulan sekolah yang SMA Swasta Daerah Sunjaka adalah sekolah memiliki kurikulum merdeka yang memiliki pembelajaran berbasis fokus belajar Pancasila, sehingga mulai perlahan norma etika moral itu berlarut dan kembali lagi seperti zaman dulu, seperti pendidikan moral Pancasila. Jadi mungkin saya mengidentifikasi dan melakukan supervisi terhadap guru dan terhadap peserta didik. Nah, bisa tidak Pak, Bapak ceritakan nih kasus-kasus yang pernah Bapak alami nih tentang dilema etika
dan menunjukkan moral etis. Contohnya sudah pernah Bapak ambil, ada kasus di Ilmu Etika yang dimana Bapak mengambil keputusan tidak sedikit cerita Pak, contohnya saja sebagai siswa kepada guru. Contohnya Pak. Kalau contoh dilema etik atau moral yang pernah kami lakukan, kami alami di satuan pendidikan ini, kemarin itu pernah ada seorang pendidik yang mungkin gaya bahasa pendidik ini terlalu frontal, menjas kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini menganggap dirinya ditekan oleh peserta pendidik tadi. Nah, ada laporan-laporan yang masuk kepada saya, sehingga saya lakukan dengan pendekatan kepada pendidik tersebut. Kita memberikan nasihat agar apa yang sudah dilakukan pendidik tersebut tidak lagi dilakukan. Nah, kebetulan juga seperti ini. Terkadang kita pendidik ini hanya bisa mampu menyampaikan saja kepada peserta didik, tapi kita sendiri tidak mampu melakukan apa yang kita sampaikan kepada peserta didik. Ini adalah salah satu etika. Ketika kita belajar menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik, sebelum kita menyampaikannya, haruslah kita sebagai guru yang memiliki etika itu tersendiri. Ketika kita menyampaikan, anak-anak, jangan kamu berbuat begini, jangan kamu lakukan ini, jangan kamu tinggalkan kelas. Pembelajaran ini semua adalah etika dan moral yang kita sampaikan kepada peserta didik. Namun rata-rata guru yang melakukan perbuatan yang sama. Jadi kalau kepada peserta didik, kemarin juga sempat ada problem di satuan pendidikan. Ada peserta didik yang menyampaikan bagaimana Pak, keinginan kami seperti ini. Kita menilai kalau kita menilai si anak ini terlalu maju kan begitu. Tetapi apa yang disampaikan anak-anak ini, peserta didik ini adalah sebuah keinginan yang mereka lakukan. Makanya dalam konsep ini, saya selalu menyampaikan kepada pendidik dan peserta didik, saya tidak mau memerintah, tetapi saya mau menerima program apa yang kalian butuhkan. Karena perintah itu, kalau namanya perintah, ini wajib dilakukan, bukan lagi sunnah. Perintah wajib, ya, perintah itu wajib. Tapi kalau program, silakan, ibu punya program apa yang mau ibu buat, silakan. Kata perintah dan program ini beda. Ini masing-masing punya kewajiban yang sama. Tapi perintah itu wajib. Jika dilanggar perintah itu, maka akan berdosa atau akan berbohong. Tapi kalau program yang ibu berikan, kalau ibu nggak lakukan, ibu yang berbohong. Tapi kalau dalam satu pendidikan tidak melakukan program itu, ya silakan saja. Kenapa? Karena dasarnya dari siapa? Dari yang membuat program. Itu dia. Jadi dalam dua identik, norma etika dan moral ini, mana dari dua ini, dari dua perintah dan program ini juga sudah kepentingan. Itu dia. Dalam kasus-kasus yang selama ini kami rasakan di satuan pendidikan kami, adalah kurangnya kemauan pendidik dan peserta didik yang kurang sinkron. Karena peserta didik selama ini hanya merasakan perintah, bukan keinginan guru yang saling berbagi tentang program. Kalau perintah, mereka takut. Kalau program, yuk sama-sama kita lakukan. Jadi ada kemarin juga kasus norma etika yang biasa sering dilakukan yang terjadi pada peserta didik adalah bullying. Ini kan adalah etika yang salah. Mungkin ibu aja sering dibully. Kalau ibu kecil baru dibully. Jadi bullying ini kan suatu etika yang salah, moral yang salah. Kenapa? Karena tidak bolehlah kita menjudge, menghakimi seseorang. Terkadang kita guru selalu mengatakan, kamu bodoh, kamu harus belajar, itu bodoh itu ada satu bullying. Moral kita di mana sebagai pendidik? Jadi kalau untuk mendekatinya, menghilangkan itu, kita secara persuasif, kita secara individu, kita bina, kita bimbing. Itu kalau saya.
Mungkin di sekolah lain mungkin beda. Tapi kalau pengambilan keputusannya diidentifikasi dulu ya Pak masalah-masalah di kasus tersebut itu. Iya, diidentifikasi. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Selama Bapak jadi pimpinan atau kepala sekolah nih Pak, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira gimana nih Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Saya tidak pernah mengambil keputusan kebijakan itu secara individu. Saya memiliki konsep pemimpin itu tidak semata-mata dia harus menjadi eksekutor. Pengambilan keputusan yang terakhir adalah pemimpin. Tapi dalam pengambilan sebuah keputusan kita harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama identifikasi, yang kedua kita lakukan supervisi, yang ketiga kita adakan diskusi mencari sebuah keputusan yang bermakna. Jadi saya selalu kalau pada satu pendidikan ini saya sendiri mengambil keputusan itu melakukan diskusi terlebih dahulu kepada pemangku lainnya. Jadi kalau dalam dua konsep tadi yang berkepentingan yang sama, mana yang duluan kan kita prioritaskan mana yang lebih utama. Baik Pak, selanjutnya Pak, kira-kira nih Pak hal-hal apa saja nih yang selama Bapak menjadi pimpinan atau kepala sekolah yang Bapak anggap nih paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif apa nih? Pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Yang paling efektif kalau saya pendekatan secara persuasi. Karena kalau kita tidak dekat, bagaimana kita mengenal seseorang? Sama halnya kalau kita tidak mengenal, bagaimana akan muncul? Mengetahui dari dalam dulu kasusnya ya Pak ya? Kita harus mengetahui dulu kasusnya, apa kasus yang terjadi, bagaimana prosesnya itu dari kasus itu sendiri yang bisa kita munculkan. Secara persuasif, secara pendekatan. Itu nanti Bapak ambil keputusan. Dari situ baru kita ambil keputusan. Begitu juga dengan kita sebagai guru melakukan pembelajaran di kelas. Kalau kita tidak mengetahui peserta didik itu sifatnya bagaimana kita bisa mengetahui metode yang kita lakukan untuk pembelajaran. Kalau kita nggak mengetahui tipikal anak itu bagaimana kita bisa masukkan ini. Sama halnya kalau kita punya sang gelas, ketika kita isi penuh gelas ini, isi air, penuh sampai penuh, yang ada hasilnya tumpah. Begitu juga guru-guru ini, kalau kita ambil, kita hakiki, kita judge segala macam. Yang kelima Pak, kira-kira nih hal-hal apa saja nih yang selama ini yang merupakan tantangan nih Pak? Setiap pengambilan keputusan pasti ada tantangannya ya Pak. Kira-kira nih hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah pernah Bapak alami? Dari tantangannya dari internal ataupun eksternal. Kira ada tidak? Kira-kira Bapak bisa ceritakan tantangannya? Wah, kalau tantangan itu pasti banyak aja dalam mengambil sebuah kebijakan keputusan. Nah, salah satu contohnya kalau kita mengambil sebuah keputusan yang mungkin menurut saya benar, tetapi salah menurut orang lain. Nanti saya untuk menjadi seperti ketika saya mengambil sebuah keputusan ini, saya ingin seperti ini, tetapi yang seharusnya tidak seperti itu kita lakukan itu tidak seperti itu. Jadi kalau tantangan yang paling berat itu adalah tantangan bukan musuh baru. Oke, selanjutnya kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata cara nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan ketika ada kasus nih Pak dilema etika, langsung menyelesaikan di tempat? Jika Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal, kira-kira bentuknya atau prosedurnya bagaimana Pak? Bisa Bapak ceritakan? Eksekusi Langsung eksekusi ya Pak. Jika ada masalah atau kasus, langsung dieksekusi pada saat itu ya Pak.
Kira-kira Pak ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Ya, itu yang membantu saya adalah waktu saya sebagai tim saya. Kita harus memiliki namanya kerjasama dengan beberapa orang. Kita membentuk tim dalam penyelesaian kasus-kasus. Kalau kita menyelesaikan kasus tapi kita tidak membentuk tim yang sama itu, bukan kita berarti harus kita walaupun kuasa kalau mengambil keputusan yang paling utama, kita harus memiliki diri lain. Kalau kita memiliki kerjasama dengan orang lain, bagaimana kita bisa maju? Berarti harus ada orang-orang yang ikut mempermudah ya Pak ya. Oke, yang selanjutnya Pak, kira-kira dari semua ini Pak yang telah kita diskusikan, kira-kira pembelajaran apa nih Pak? Atau dari semua kasus-kasus yang pernah sudah Bapak alami dalam pengambilan keputusannya, kira-kira pembelajaran apa nih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus di dunia etika ataupun mewujudkan yang saya ambil adalah belajar bekerja sama. Jadi kita harus tidak harus kita memberikan satu penyampaian yang individu kita sendiri, tetapi kita tidak menerapkan kepada orang lain. Kita harus menyampaikan informasi tersebut bersama dengan orang lain, sehingga itulah namanya kerjasama. Berarti kolaborasi. Ada tim. Oke, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk pengalaman-pengalamannya. Semoga pengalaman Bapak ini nanti dapat saya contoh, dapat saya anut ketika saya berada pada kasus-kasus di dunia etika. Selamat siang Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak buat waktu dan kesempatannya. Memang kesepakatan kita hari-hari yang lalu, untuk hari ini kita adakan sesi wawancara untuk pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan kami, calon guru penggerak ya Pak. Iya Bu. Mohon waktunya ya Pak ya sebentar untuk saya wawancarai. Boleh Bu. Oke, sebelumnya Pak, sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan utama kita, saya mau minta izin nih Pak sekalian bertanya. Apakah Bapak berkenan kira-kira nanti hasil record ini atau hasil wawancara kita ini nanti saya akan publikasikan dan akan dinilai nanti oleh fasilitator kami. Apakah berkenan Pak untuk diizinkan? Enggak apa-apa Bu, bagus itu Bu, enggak apa-apa. Oke, yang terima penting kasih. untuk mendukung. Oke, terima kasih sebelumnya Pak. Oke Pak, di sini saya Roma Danoli Siburian, Iya. calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Swasta Daerah Sebejamkar. Di sini kami mempunyai tugas dari program pendidikan guru penggerak dengan diminta untuk mewawancarai 2-3 pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan kami, salah satunya sih di sekolah asal kami. Iya. Nanti hasil wawancara ini nanti kami akan publikasikan, akan dinilai oleh fasilitator kami, dan nantinya ini juga akan diangkat ke Kemendikbud Pak. Iya, Apakah berkenan ya Pak ya? Berkenan Oke. Bu. Terima kasih sebelumnya Pak. Iya Bu. Di sini Pak kita masuk ke pertanyaan pertama. Iya. Kira-kira nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah atau pimpinan di sekolah Bapak, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujurukan moral yang pernah Bapak alami selama Bapak memimpin di sekolah Bapak ini? Memang pernah saya mengalami kasus-kasus dilema etika ini kan yang sangat membingungkan, karena semuanya benar, kita buat ini benar, kita buat itu pun benar, kita iakan benar, kita salahkan juga nggak salah. Iya, benar. Misalnya pernah itu selalu kami mengalami di sekolah kita ini, sekolah kami ini selalu mengalami ketika kita mau ujian, anak-anak mau ujian itu kan kita namanya kita ini yayasan swasta kan Bu. Iya, jadi kan pihak pengelola sekolah ini meminta atau menuntut anak-anak yang mau ikut ujian ini harus lunas sampai bulan tertentu. Oke, benar. Misalnya bulan 6. Iya. Tapi ada tuh beberapa anak kita terkadang udah bulan 6 dia belum bisa melunasinya. Oh gitu. Jadi disinilah kita yang bingung, mau sementara anaknya pun baik pula, dia baik budi, pintar, mau kita pending tunda ujiannya kan, dia anak pintar, kebanggaan kita. Di sini kita bingung, tapi
selalu saya mengambil keputusan, ya anak ini saya ikutkan untuk mengikuti ujian. Nah, walaupun nanti beresiko atau apa ya kita hadapi, karena itu semua bisa dihadapi. Begitulah Bu kira-kira. Oke. Selama saya jadi apa nih? Kepala sekolah ya Pak. Iya. Berarti itu contoh kasus dilema etika ya Pak. Iya, yang pernah kita alami lah. Yang pernah Bapak alami ya. Kira-kira nih Pak, contoh kasus nih yang pernah Bapak alami atau situasi bujukan moral nih Pak. Kira-kira banyak ya Pak ya bujukan moral. Bujukan moral ya. Nah, di sini kita kan lebih mempertimbangkan kebaikannya, karena di sini ada pilihan yang benar yang salah. Misalnya ketika kita sudah ditawarkan untuk pembelian pembelian sarana prasarana di sini kan, benar. sementara kita sudah memesan, udah punya rekanan, udah kita pesan, kita buat surat pesanannya, tiba-tiba masuk lagi orang menawarkan barang yang sama dengan kita diiming-imingi nanti ada rabat ataupun apalah komisi namanya ya, fee atau komisi. Kita dipengaruhi lah sehingga kita hampir tergiur. Iya, tapi kita ya tetap mengutamakan yang sudah kita pesan duluan lah. Walaupun kita sudah diiming-imingi kan, kita utamakan yang sudah kita pesan duluan. Oke, berarti banyak ya Pak kasus-kasus yang pernah Bapak sudah alami selama ini? Bisa dikatakan ya banyak, ya nggak banyak juga. Nggak banyak juga ya Pak. Oke. Lanjut ya Pak ya ke pertanyaan kedua. Kira-kira nih Pak, selama Bapak jadi pimpinan atau kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu? Kan dilema etika tadi benar dan benar kan Pak ya? Iya. Bagaimana Bapak mengambil dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan? Ya, yang pertama kalau yang saya pernah jalani itu yang pertama saya tengok dulu anaknya. Saya wawancara, saya tanya-tanya, kemudian saya tanya juga gurunya, kemudian saya tanya juga kawannya yang kelas atau kontaknya. Lalu saya mengambil keputusan, kemudian ya terkadang kita ini manusia, keputusan itu juga lebih cenderung didasarkan dari hati. Rasa kasihan, rasa iba itu pun pengaruhnya besar. Kalau saya pribadi ya mungkin beda dengan orang lain. Tapi itulah yang saya alami. Ini kan Ibu bertanya jadi saya jawab. Itulah lebih kecenderungannya apa juga dari hati nurani juga. Hati nurani ya Pak ya. Oke. Baik Pak, yang ketiga nih Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dalam pengambilan keputusan nih Pak, ada tidak langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama saya tengok orangnya, saya profilnya itu saya pelajari, keluarganya bagaimana. Dari data-data guru ataupun wali kelasnya kan ada, ini si A profilnya seperti ini, keadaannya seperti ini. Habis itu ya saya tanya juga kawan dekatnya, saya telusuri kebenarannya. Itulah cara-cara saya, prosedur yang saya lakukan. Baru nanti gurunya, banyaklah caranya Bu. Kemudian diambil keputusan. Baru gitu saya ya, Pak? putuskan cemana kan gitu. Bagaimana solusinya gitu ya Pak? Setelah saya dengarkan mereka, saya perhatikan mereka ini, baik itu gurunya, kawan dekatnya, dan anak itu, kemudian saya pelajari profilnya, data pribadinya, baru saya memutuskan mau dibagaimanakan keputusannya. Oke. Dari yang saya dengar dari penjelasan Bapak tadi, berarti Bapak memiliki langkah-langkah seperti mengidentifikasi dulu dari profil-profil si anak atau si guru ya Pak ya. Kemudian mencari tahu informasi-informasi penting dari teman-teman ataupun guru-guru lain gitu ya Pak. Baru mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, begitu ya Pak ya. Gitu. Oke. Yang keempat Pak, kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif apa nih yang kira-kira Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, yang saya anggap efektif itu ketika keputusan yang saya ambil itu ya memang memang memberikan kebenaran, memberikan kebaikan, baik itu untuk pribadi saya
kebaikan untuk sekolah Oke. dan juga untuk Murid-murid ya. murid kawan-kawan dia. Nah, itulah Bu yang saya anggap efektif. Nah, walaupun terkadang ada juga keputusan saya ini ternyata tidak efektif ketika kita jalan nih, bisa menimbulkan menimbulkan pertanyaan dari orang lain, Pro dan kontra. pro dan kontra namanya kan. Pro dan kontra. Nah, itulah yang saya anggap efektif ketika yang kita putuskan ini ternyata memberikan kebaikan dan kebenaran untuk semuanya. Saya rasa memang seperti itu ya Pak ya, di dunia ini ada pro dan kontranya. Iya, orang namanya manusia. Yang kelima Pak, kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini yang merupakan tantangan nih? Nah, setiap kita ngambil keputusan kan pasti ada menimbulkan tantangan nih. Betul. Oke, kira-kira tantangannya nih Pak yang paling banyak nih dalam pengambilan keputusan itu yang bagaimana? Ya, tantangannya itu tentunya yang pertama dari kawan-kawan guru ini kan. Nah, ketika kita memutuskan misalnya seperti kasus yang tadi, ketika anak yang belum lunas. Selamat pagi Pak. Pagi menjelang siang. Apa kabar hari ini Pak? Sehat, Sehat ya, luar Pak, ya. biasa. Ya. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Dari kesepakatan kita minggu hari yang lalu, untuk hari ini saya adakan sesi wawancara ya Pak ya. Ya, boleh. Sebelumnya Pak, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, saya mau bertanya nih Pak, apakah Bapak berkenan jika selama wawancara ini nanti saya akan record hasil wawancara kita ini Pak, nanti saya akan publis ke media sosial atau YouTube untuk dinilai. Ya. Apakah Bapak berkenan? Silakan, selama nilainya positif untuk membangun sekolah kita lakukan. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, di sini untuk sesi wawancara ini adalah tugas kami calon guru penggerak pada pendidikan program guru penggerak. Jadi untuk memenuhi dari tugas ini, kami dituntut untuk mewawancarai 2-3 pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan kami. Salah satunya adalah pimpinan di sekolah kami, sekolah asal kami. Jadi memang Bapak saya sangat antusias untuk mewawancarai Bapak karena saya tahu pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi pimpinan itu memang sudah agak lebih lama ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Baik Pak, untuk yang pertama kita masuk ke pertanyaan pertama Pak. Selama Bapak menjadi pimpinan atau menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Boleh Bapak ceritakan? Iya. Jadi terkait dengan dilema etika yang pernah kita hadapi, terkhususnya di sekolah ini memang merupakan suatu tantangan di mana kita diperhadapkan kepada pilihan secara moral dan dipertentangkan kepada bagaimana sikap yang harus kita ambil supaya ini bisa berjalan baik proses pembelajaran di sekolah kita. Jadi kalau kasus terkait dengan dilema etika ini itu kerap terjadi pada siswa. Siswa kadangkala perlu kita pahami terkait dengan sisi ekonominya, juga sisi tempat dia tinggal atau domisilinya. Jadi kadangkala di satu sisi siswa ini berbuat yang tidak baik, melanggar aturan sekolah. Jadi secara moral kita tidak bisa langsung mengambil suatu keputusan. Kita perlu pertimbangan-pertimbangan. Jadi pemikiran yang matang bagaimana supaya proses pengambilan daripada
keputusan tentang dilema etika ini tidak merugikan siswa, juga tidak merugikan pihak sekolah. Maka dari itu, kasus-kasus ini kita identifikasikan itu berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kita hadapi, aduan daripada orang tua, masyarakat, dan juga daripada guru-guru. Jadi itu kita identifikasi dengan sebaik-baiknya dan kita selesaikan itu tadi dengan tidak memihak, atau hasil daripada yang kita harapkan ini tetap berjalan dengan baik, tidak merugikan siswa, juga tidak merugikan pihak sekolah. Jadi terkait dengan bujukan moral ini, saya selaku pimpinan, ya, terkait dengan guru yang melakukan tugas, ya, kita tetap berpatokan kepada aturan sekolah yang sudah kita sepakati dan kita tetapkan bersama-sama dengan guru. Kita selalu berupaya menghimbau, memanage guru-guru ini agar tetap menjalankan tugas sebagai amanah dengan baik dan benar, supaya ini ditanamkan di dalam kegiatan mereka kesehariannya, sehingga tujuan sekolah yang kita inginkan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kira-kira demikian yang bisa kami jawab. Oke. Ya. Berarti banyak ya Pak, selama ini Bapak sudah menemukan kasus-kasus atau situasi-situasi dilema etika baik kepada guru ataupun kepada murid serta bujukan moralnya Pak ya? Iya, lumayan banyak ini. Ya, Pak ya. Oke, poin yang kedua Pak, untuk pertanyaan kedua, selama Bapak menjadi pimpinan atau kepala sekolah, kira-kira nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, jadi terkait dengan pengambilan keputusan, kita sebagai kepala sekolah, pimpinan tertinggi di sekolah ini tidak harus otoriter. Artinya segala keputusan yang diambil itu perlu pertimbangan dengan memusyawarahkan dengan pembantu kepala sekolah, dengan wali-wali kelas. Ya, bila perlu kita memanggil orang tua siswa, komite yang ada hubungannya dengan keluarga besar sekolah ini. Jadi keputusan yang kita ambil, kita harus berhati-hati. Nah, kita harus berhati-hati, tetap melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ini. Itulah kira-kira keputusan yang kita ambil supaya bisa membuahkan hasil yang terbaik dan tidak merugikan salah satu pihak. Kira-kira demikian. Dari saya tangkap tadi dari penjelasan Bapak, dalam menjalankan ini Bapak mengikut sertakan stakeholder yang ada ya Pak. Bekerja sama. Iya. Kemudian tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru ya. Perlu pemikiran yang matang begitu. Oke, ya Pak. Oke Pak, selanjutnya poin yang ketiga nih Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bapak sudah lakukan selama ini dalam